Tuan. Pertama kali, berapa harganya? HM. Reaksinya bagus. Buka sendiri. Lanjut. Saya tidak mau lagi. Berani sekali kamu datang. Apa hakmu menawariku? Rupanya kamu suka di luar. Karena ada penonton di luar, lebih seru ya? Saya menyesal, lepaskan saya. Saya mohon, lepaskan saya. Saya mohon, saya mohon. Sungguh menyesal, tidak akan jualan lagi. Tidak jualan lagi, tidak akan pernah. Pergi. Hai. Bos, tidak mengejar? Cukup ditakuti saja, gadis manis seperti ini. Seharusnya tidak mengambil jalan ini. Cepat sekali. Dia berapa bayarmu? Berikan semua uangnya padaku. Saya tidak bisa. Tidak bisa ya? Sekarang, saya cabut selang oksigen ayahmu. Lihat apakah kamu bisa atau tidak. Saya mohon. Ayah hanya satu ini, dia tidak boleh mati. Saya pergi. Boleh kan? Kalau tidak bisa lagi, ayahmu tidak akan hidup sampai besok. Pergi. Baik. Kamu kembali lagi untuk apa? Tuan, saya benar-benar butuh uang. Masih mau bertransaksi denganku? Apakah saya kurang galak? Transaksi boleh, tapi tahu aturanku. Ibu. Jangan tinggalkan saya, Ibu. Jangan tinggalkan saya, Ibu. Jangan pukul lagi. Jangan-jangan dia lari tanpa bayar. Kamu kira saya lari? Kamu butuh berapa? 500.000. Saya tahu saya tidak seharga itu. Berikan saya 10.000 saja. 1 juta? Jangan keluar lagi. Bos, Pak Liu sakit, ingin meminta Anda sebagai guru pengganti. Mengajar muridnya selama sebulan. Saya tahu. Guru pengganti itu sepertinya cukup tampan, saya lihat. Wah, ganteng banget ya. Ada apa yang bagus sih? Kelihatannya umurnya juga sama kayak kita. Bisa ngajar nggak sih? Ayo lanjut. Mulai kelas.
duduk yang rapi. Guru marah nih. Mulai kelas, mulai kelas. Maaf, Bu Guru. Aku terlambat. Kok bisa dia? Nama. Susuhuinan. Aku nggak suka orang yang nggak tepat waktu. Suhuinan, untuk pelajaran ini kamu dengar sambil berdiri. Oke. Hari ini kita bahas probabilitas keuangan. Buka buku halaman 33. Dari kondisi berikut, kita bisa dapatkan beberapa probabilitas. Pertama, hitung probabilitas. Kedua, sesuaikan berdasarkan informasi. Ketiga, seiring naiknya probabilitas, jumlah investasi juga ikut meningkat. Hanya ketika probabilitas sukses sepenuhnya ada di tanganmu sendiri, baru kamu bisa menambah investasi. Kelas selesai. Cepetan pergi, pergi. Bete banget nih suasana. Yang terlambat, tetap di sini. Ya, Kamu kenapa? aku. Baru berdiri satu pelajaran. Udah cengeng banget. Aku. Sakit segini, kenapa nggak bilang? Ibu tiriku mukulin aku lebih sakit dari ini. Aku nggak apa-apa. Kalau dipukul lagi, ingat harus balas. Belum ada yang bilang ke aku, kalau dipukul harus balas. Kamu bilang apa? Oke. Terus, jangan makan obat itu lagi. Obat apa? Dokter barusan bilang, kamu alergi pil KB. Kamu tadi nggak dengar? Aku ini takut, kalau punya anak, nambahin repot kamu. Nggak repot. Jangan makan obat itu lagi. Jangan juga pergi ke tempat-tempat begituan lagi. Kalau nggak, Aku duluan ke sekolah. Suhuinan, Tantio. kamu kan mau anterin biaya pengobatan buat papamu, ya? Cepat kasih aku uangnya, cepat. Biaya pengobatan apa? Ayahmu kena gagal jantung. Dokter baru kasih tahu aku. Kebetulan ada jantung yang cocok buat transplantasi. Kalau kamu mau, dia operasi, ya cepat bawa uangnya. Aku kan baru kasih kamu 1 juta. Uangnya mana? Minggir. Jangan sentuh aku pakai tangan kotormu. Uang segitu aja, belum cukup buat bayar utang. Itu semua utang keluarga Su. Kalau kamu punya hati nurani, kasih lagi 1 juta. Hei, ayahmu cuma punya kamu 1 anak perempuan. Mau lihat aja ayah kandungmu mati? Pak, ini minuman yang Anda pesan. Silakan. Suhuinan. Kamu kok di sini? Ini kan si cantik kampus kita, Jansheng University. Kok jualan minuman di sini? Dia kan teman masa kecilmu. Lihat dia kayak gini. Nggak kasihan? Aku sama dia udah masa lalu. Sekarang hatiku cuma buat kamu, sayang. Lihat dia nongkrong di sini bikin sial. Cepat suruh dia pergi. Minum. Aku nggak bisa minum. Jualan minuman di sini harus bisa minum dulu. Kalian berdua, ajarin dia. Ya. Minum.
Berani melawan? Manajer, urusin anak buahmu. Maaf, dia baru, belum paham aturan. Aku peduli apa baru atau enggak. Aku kan partner bisnis bos Zhang kamu. Malam ini kalau bikin aku nggak senang, aku suruh bos Zhang pecat kalian semua. Jangan, Nona Kiao. Cepat minum, minta maaf ke Nona Kiao. Aku beneran nggak bisa minum. Cepat minum. Jangan. Buka mulut. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Berani ganggu orang aku? Bukan iya. Ini tangannya yang ganggu dia? Aduh, Bawa dia ke rumah sakit, biayanya aku tanggung. ya. Pak Zhang, ampun, keluarga kami adalah mitra bisnis Anda. Pergi. Kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Kali ini butuh berapa? 1 juta. Aku tidak bisa minta uang lagi. Aku tidak bisa bayar. Siapa bilang harus bayar? Harus bayar. Kalau gitu, temani aku semalam. Harganya adil kok. Siapa yang izinkan kamu pergi? Murid-murid yang diajar Universitas Hua. Semuanya bodoh ya? Aku. Kakiku sakit. Sungguh merepotkan. Nanti supir akan mengantarmu pulang. Aku masih ada urusan, kurang nyaman. Iya, kalau ini ketahuan sekolah, pasti berpengaruh padanya. Oke, tenang, aku tidak akan merepotkanmu. Uangnya akan kucari cara untuk kembalikan, kita berhenti sampai di sini saja. Berhenti sampai di sini? Ini tidak bisa kamu tentukan. Karena itu, keuangan perusahaan akhirnya. Hanya pendanaan perusahaan. Beri aku uang untuk selamatkan ayahku. Huinan, kakimu kenapa? Tidak kenapa-kenapa. Kenapa bisa terluka? Cepat katakan padaku. Tidak apa-apa, cepat dengarkan. Kami mengusulkan satu set solusi. Kalian berdua berdiri. Berdiri. Ulangi perkataanku tadi. Aku yang ajak bicara teman Su, tidak ada hubungannya dengan dia. Dan kaki teman Su juga terluka. Bisa tidak kamu punya sedikit simpati? Baik, Su Huinan boleh duduk. Tapi aturan tetap aturan, sebagai hukuman. Dia harus menyalin materi yang kujelaskan hari ini, 50 kali.
Kau. Baik. Lalu, bagaimana ilmu keuangan mendefinisikan uang? Sampai di sini saja. Baik, kelas selesai. Teman Su, maaf ya, semuanya karena aku. Aku bantu kamu menyalin. Tidak perlu, Pak Zhang tidak bodoh. Dia bisa tahu itu bukan tulisan tanganku. Maaf ya, Tidak apa, dia bilang aku harus menulis hukuman. Dia kan nggak bilang kapan harus dikumpulin, santai aja nulisnya. Huinan, kamu pinter banget. Catatan-catatan ini, semua ini materi penting ujian akhir ya? Iya. Kalau gitu kamu ajarin aku dong. Hah? Mending cari orang lain deh. Cuma kamu yang bisa nyelamatin aku. Tolong dong Huinan, aku nggak mau pas ujian akhir. Dibikin susah sama Zhang Beichen si raja setan itu. Ya udah deh, Duduk dulu, aku ambilin air buat kamu. makasih. Kalau gitu kita ya. Oke. Huinan, kamu punya pacar ya? Cuma alergi aja. Alergi? Kamu udah ke dokter belum? Minum obat enggak? Ini guru les yang kamu cari? Zhang Beichen, Pak Zhang, kamu kok ada di rumahku? Ini caranya kamu ngomong sama kakakmu? kakak. Zhang Beichen itu kakaknya Jiming. Jangan sok-sokan ngomong kayak orang tua, kamu cuma kakakku. Bukan bapakku. Kalau bapak masih ada, tahu kamu gak serius belajar. Cuma cari-cari cewek. Pasti kamu bakal dihajar habis-habisan. Jangan ganggu Huinan. Aku yang maksa dia ngajar di rumah. Lagian, urusan aku ngundang siapa jadi guru les, ngapain kamu ikut campur? Maaf Pak Zhang. Ini salahku semua. Memang salahmu. Kamu mau ngapain? Zhang Beichen, kamu mau ngapain? Lampu di sekolah udah dimatiin. Aku anterin dia balik ke asrama. Zhang Beichen, denger ya. Kalau kamu ganggu Huinan, aku bakal berhenti sekolah. Coba aja. Kok nggak balik ke sekolah? Kamu takut sama aku? Nggak. Terus ngapain hindarin aku? Karena udah dapetin adikku? Kamu tahu nggak? Uangnya itu semua dari aku. Kalau mau uang, harusnya langsung cari aku. Bukan begitu. Aku cuma bantu Jiming belajar aja. Bimbel? Ayahku udah lama meninggal. Jimmy itu tumbuh besar di depan mataku. Apa maksudnya dia? Aku langsung tahu. Cuma ngerampok dari aku aja belum cukup? Mau ngerampok lagi dari adikku? Kok bicaramu kasar banget sih? Jiming cuma temanku. Aku bimbelin dia, sama sekali bukan demi uang. Teman? Teman apa? Pacar? Suhuinan, aku udah bilang belum? Tubuhmu cuma boleh jadi milikku sendiri. Cuma segini aja tenaganya. Aku. Kamu minggir sana. Udah berani melawannya? Udah gak butuh uangnya? Gak butuh. Meski aku butuh. Aku gak akan tunduk sama orang kaya kamu. Oke, biar aku kasih tahu. Aku tipe orang kaya apa? Ayo, Udah diikat.
Gak butuh. Meski aku butuh, aku juga gak akan tunduk sama orang kaya kamu. Cuma segini serangannya, udah mau ikut-ikutan melawan. Benar-benar gak tahu diri. Katanya, gak akan tunduk sama orang kayak aku. Kalian jangan mendekat. Gimana nih? Jangan-jangan dia lapor polisi? Bodoh, lapor polisi aja gak becus. Gak tahu Jiming suka apa dari kamu. Hubunganku sama Jimmy bukan kayak yang kalian pikir. Wah, wajahnya cantik banget ya. Bahkan nangisnya bikin orang kasihan. Pantas Jiming suka sama kamu. Tapi aku yang dipilih keluarga Ji untuk dinikahkan. Kamu pakai apa? Berhenti. Kalian ini cari mati. Pak Zhang, lebih baik jangan ikut campur. Ah, Kamu berani ancam aku? ancam kamu kenapa? Statusku kalau disebut, bikin kamu mati ketakutan. Nunjuk-nunjuk orang. Guru di Huada ngajarin murid kayak gini? Ah, Serang. kamu cuma guru pengganti, berani mukul aku. Sejak kapan Huada diatur sama seorang murid? Saya adalah calon istri keluarga Ji, seluruh sekolah ini. Didanai oleh keluarga kami. Istri apa? Ji Iming. Kamu tahu saja. Keluarga kami mendanai sekolah, bukan supaya seorang guru pengganti. Seperti kamu bisa berani melawan saya di sini. Ayo, cepat minta maaf pada Hong-Hong kami. Seingat saya, Ji Iming belum umumkan siapa tunangannya. Ini info dari ayah saya, berita internal. Keluarga Guan dan Ji sudah berteman lama, selain saya. Siapa lagi yang layak menikah ke keluarga Ji? Kamu kenal keluarga Ji? Tentu. Kalau gitu, kamu tahu. Nama marga kepala keluarga Ji sekarang apa? Gila ya? Orang Ji ya marga Ji lah. Marga Zhang, dia pakai marga ibunya. Namanya Zhang Beichen. Dia ngomong apa sih? Pak Zhang, sadarlah, ini Huada. Bukan di mimpimu. Ah, sok berkuasa. Hong-Hong, biar dia tahu. Siapa yang berkuasa di Huada ini? Apa yang terjadi? Pak Zhang. Maaf. Ayah? Pak Zhang apa? Dia cuma guru pengganti kecil. Kenapa ayah minta maaf padanya? Bodoh. Ini adalah kepala keluarga Ji. Kamu tahu kamu buat masalah sebesar apa? Begitukah cara Pak Guan mendidik anak? Hebat sekali. Maaf Pak Zhang, saya pasti akan menghukumnya setelah pulang. Tidak perlu. Siswa seperti ini tidak dibutuhkan Huada. Tidak. Pak Zhang, ini salah didikan saya. Tolong beri Hong-Hong kesempatan lagi. Dikeluarkan segera. Jangan buat saya ulangi. Ikut saya pulang. Ayo. Terima kasih, Pak Zhang. Suhuinan, habis pakai langsung buang. Kamu sungguh tak punya hati. Ah, Saya lupa kamu baru saja kaget. Maaf. Pulang istirahat dulu. Sudah larut, aku tidak tenang kalau kamu pulang sendirian. Aku antar kamu pulang.
Pergilah. Kalau ada kesulitan cari aku. Selalu ada. Terima kasih. Aduh, sial. Hong Hong difitnah Su Huinan. Sekarang sudah dipecat, nanti aku cari siapa lagi. Untuk numpang pakai kosmetik mahal. Iya ya? Wah, Su Huinan balik. Kamu berani balik lagi. Hong Hong sampai kena fitnahmu, dipecat. Aku tidak. Masih berani membantah. Aku sudah lama tahu kamu iri pada Hong Hong. Karena Hong Hong sudah kamu usir. Maka pengeluaran kami nanti, jadi tanggung jawabmu. Kembalikan. Serahkan sini. Itu uang hasil jerih payahku. Kalian. Sudah kuduga. Siapa yang iri pada orang baik seperti Hong Hong? Orang miskin kayak dia, baru hatinya bengkok, iya kan? Semakin miskin, semakin iri pada orang kaya, kan? Aduh, cepat pergi, jangan bawa kemiskinanmu. Menular ke kami. Iya, pergi, cepat pergi. Pergi. Serahkan sini, pergi, cepat pergi. Pergi, uang recehmu, bisa beli apa, memang. Pergi sana. Pergi, minggir sana. Ternyata, dunia ini sudah tidak punya tempat untukku. Kamu suruh dia cepat pergi. Ada apa? Huinan. Ayo. Kenapa kamu baik sekali padaku? Karena aku suka padamu. Kamu demam. Minum air jahe dulu. Aku ambilkan obat. Jangan balik ke asrama. Pindah ke sini tinggal sama aku aja. Nggak bisa. Kenapa? Kok mukanya merah? Jangan-jangan demam lagi? Aku udah kenyang, mau berangkat sekolah dulu. Huinan. Aku dengar soal Guan Hong Hong. Maaf, ini semua gara-gara aku. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Terus rencananya gimana? Kos ini pasti udah nggak bisa ditinggalin. Aku rencana mau sewa rumah. Kalau gitu biar aku yang bantu nyariin. Gara-gara aku, kamu jadi kena masalah begini. Biar aku bantu kamu. Oke. Bagus banget. Udah deal ya, biar aku yang bantu kamu sewa rumah. Oke. Hari ini kita eksperimen kelompok. Cowok satu kelompok, cewek satu kelompok. Cowok duduk kiri, pisah. Tingkah pengecut. Guru olahraga kalian ada keperluan mendadak. Aku yang akan gantikan tes kebugaran. Item pertama, sit up. Bikin kelompok sendiri, hitung satu sama lain. Setelah selesai, laporkan ke aku.
15, 16, 17 cepetan dikit. 18 jangan pakai tangan, pakai perut. Ayo semangat, gitu dong. Udah 30 kali ya. Aku ngerti. Pak Zhang. Aku. Dulu sudah disuruh tolak Jiming. Kenapa nggak dengerin? Aku sama dia cuma temenan. Kalau gitu, tolak dia. Buktikan ke aku. Aku yang bantu kamu sewa rumah. Waktu Jiming bantu, kamu terima aja. Waktu aku bantu, kamu malah nolak. Kenapa? Kamu lepasin dulu. Kalau dilihat teman-teman, nggak baik. Dasar kamu nggak tahu balas budi. Sebelum minta tolong, harus kasih uang muka dulu dong. Kemarin aku baru aja nyelamatin kamu. Hari ini kamu perlakuin aku kayak gini? Kalau gitu. Kamu mau ngapain? Aku mau minta ganti rugi. Kalian lagi ngapain? Kelas G. Huinan, kalian pacaran? Nggak. Kalau gitu, mau jadi pacarku? Udahlah, aku yang terlalu buru-buru. Aku udah nemuin rumah. Setelah sekolah, kita lihat rumahnya ya? Oke, boleh. Wah, rumahnya bagus banget. Harganya berapa sih? Santai aja, murah kok. Suka nggak? Hang. Aku udah nanya-nanya, pemilik rumah ini lagi butuh uang mendesak. Kalau kamu bisa sewa sekarang, bisa dapat diskon 70%. Semurah itu? Iya, kalau cocok. Kita tanda tangan kontrak. Bukannya pemilik rumah harus ada di sini? Pemiliknya kenal sama temanku, dia lagi di luar negeri sekarang. Udah dikasih kuasa penuh ke aku. Oke, baik. Aku telat. Udah selesai tanda tangan? Selesai. Kok ada aja kamu di mana-mana? Ini propertiku, adik. Lupa. Seluruh kompleks ini punyaku. Ayo Huinan, aku bawain cari yang lain. Berdiri. Kamu harus paham, selama aku mau, kalian gak bakal bisa lolos dari tanganku. Kamu mau apa sih? Ingin menyiksaku? Mau balas dendam? Serang aku saja. Jangan selalu sentuh orang-orang di sekitarku. Jiming, lepaskan. Kalau aku mau balas dendam, aku gak bakal ngirim kamu ke universitas terbaik. Aku juga gak bakal ajarin kamu ilmu perusahaan langsung. Aku memang benci ibumu, pelakor yang naik kelas. Dan benci dia nyiksa aku waktu kecil, tapi itu semua gak ada hubungannya sama kamu. Aku gak bakal tumpahin ke kamu. Ngapain bicara muluk-muluk? Lebih baik kamu balas dendam ke aku saja. Kamu juga punya darah keluarga Ji, yang jadi hakmu. Aku gak bakal pelit, tapi yang bukan hakmu, jangan coba-coba sentuh. Ngapain sih kamu perlakuin dia kayak gitu?
Hari ini nggak aja kamu makan di luar deh. Hari pindahan, kompor harus dinyalakan. Supaya hidup jadi lebih makmur. Kok masakanmu enak banget sih? Waktu kecil, ibu tiriku sering menyiksaku, sering gak dikasih makan. Jadi aku masak sendiri diam-diam. Lihat, gara-gara ini. Aku sering dipukuli. Kenapa? Kasihan ya? Kalau gitu, kamu bisa menghiburkanku nggak? Pak Zhang. Sudah larut malam. Besok masih ada kelas. Kamu masih nggak punya hati ya? Jangan antar lagi, pulang saja. Kalau gitu, jangan makan permen terlalu banyak. Nggak baik untuk gigi. Su Huinan. Dia nempel sama lelaki tua. Kamu mau ngatur aku? Hanya wanita milikku yang boleh ngatur aku. Jatuh, menggoda lelaki tua, merusak suasana kampus. Kamu ngomong apa sih? Aku punya bukti. Ini, aku lihat sendiri, dia tengah malam nggak pulang ke asrama. Bersama lelaki tua. Jangan memutarbalikkan fakta. Rumah ini disewa Huinan. Ini. Orang ini cuma temannya, bantu dia pindahan aja. Jangan ngawur. Dia miskin sampai kerja di klub malam. Kalau bukan transaksi tubuh, mana ada uang buat sewa rumah? Jangan asal bicara. Transaksi tubuh apa? Kamu punya bukti? Su Huinan, sepupu aku manajer di klub malam itu. Di sana ada CCTV. Jangan paksa aku cari rekaman CCTV. Nanti yang malu kamu sendiri. Kamu, cepat keluar dari Huada. Keluar dari Huada. Keluar dari Huada. Keluar dari Huada. Aku suruh kalian diam. Keluar dari Huada. Keluar dari Huada. Jangan ribut. Diam. Sepengetahuanku, Su Huinan cuma kerja sebagai pelayan di klub malam. Untuk bantu biaya hidup. Tempat seperti klub malam, bilang dia cuma pelayan. Kecuali dia bisa buktikan. Tanpa bukti, siapa percaya? Iya betul. Kamu mau buktikan gimana? Gampang, suruh dokter periksa dia. Apakah masih perawan atau enggak? Kamu. Aku tahu kamu punya masalah sama Su Huinan. Kalau kamu asal bawa dokter, katakan Su Huinan tidak bermoral. Bagaimana bisa membuat orang lain percaya? Aku bisa tidak ikut, banyak wartawan di sini. Suruh mereka hubungi dokter, kan sudah selesai. Boleh. Hah, Su Huinan, tunggu mati saja. Laporan pemeriksaan keluar. Entah hasilnya bagaimana. Minggir. Tulis apa sih? Nggak tahu. Ini laporan yang baru dikirim dokter. Huinan bersih banget. Guan Hong Hong. Masih mau bilang apa lagi? Nggak mungkin, kamu yang bohong. Atau kalian semua bohong sama aku. Guan Hong Hong. Lagi-lagi cari masalah di sini. Bukan, ayah, mereka yang bohong. Malu-maluin belum cukup? Ayo ikut aku. Aku nggak mau. Ayo. Pak Guan, Pepak Zhang. putri bapak sepertinya kurang waras. Apa? Kalau kurang waras, segera bawa ke rumah sakit. Aku tahu ada rumah sakit jiwa yang cocok buat kamu.
Semua ikut aturan Pak Sang. Ayah, aku nggak mau. Aku nggak mau ke rumah sakit jiwa. Ayo, Ayo, aku nggak mau. Pasti kalian semua sudah lihat. Aku nggak mau ada kabar buruk soal mahasiswa Hua. Kamu benar-benar nggak sentuh aku? Sentuh atau enggak, kamu sendiri nggak tahu? Aku nggak ingat. Nanti setelah kamu istirahat, kita hitung lagi. Maaf. Kamu baik banget sama aku. Tapi aku bersikap buruk ke kamu. Suhuinan. Aku orang praktis, nggak terima maaf lisan. Terus mau apa? Sekarang aku nggak punya uang buat bayar. Jangan, sekarang lagi panas. Aku nggak bisa pakai baju kerah tinggi. Aku mau semua orang lihat. Ini, Kamu tahu. Waktu kecil, aku sering dianiaya. sakit nggak? Huinan. Kak Ji, Terakhir aku tanya, mau nggak jadi pacarku, kamu? maaf ya, aku udah suka sama orang lain. Sang Beichen, ya? Kenapa harus dia? Kan aku yang duluan ketemu kamu. Maaf, Aku cuma nggak rela aja. Kamu sama dia. Hang, Bikin sebel banget. Aku juga udah cium dia. Gimana? nggak kok. Ngapain kamu ngomong sembarangan? Sang Beichen, dengerin. Kalau kamu berani nakal ke Huinan, aku bisa ambil dia darimu kapan aja. Dia cium kamu? Nggak. Kalau aku yang ngecium, kamu bakal benci nggak? Lupakan. Lagian aku kan bukan Sang Beichen. Aku nggak seberani dia. Jadinya ya gitu. Dia benar. Hah? Aku memang berani. Kamu pikir aku mau cium kamu? Bukannya itu maksudnya? Aku cuma mau bersihin mulut kamu. Maaf. Nah, sekarang baru benar. Kamu. Aduh, lepasin. Nanti habis rapat, aku jemput kamu makan malam. Nggak usah. Aku lapar banget. Kamu yang harus kenyangin aku. Aku tunggu kamu pulang kerja. Aku tunggu. Kali ini aku lepasin dulu.
Halo, Jantung donor buat bapakmu, masih mau nggak? maksudnya apa? Mau ya buruan ke rumah sakit. Nanti kalau telat, aku jual ke orang lain. Aku langsung ke sana. Datang Gani? Sebentar lagi, sebentar lagi. Bapak, Wah, akhirnya datang juga. Tuan Zhao, lihat nih. Ini rumahku, Nanan. Pak Sao, menurut Anda, apakah ini pantas mendapat mas kawin 2 juta? Iya, Pak Zhao, lihatlah. Pantas, sangat pantas. jangan sentuh aku. Wah, hehehe, si cantik ini temperamennya lumayan ya. Su Huinan, kamu gila ya? Sebanyak ini orang, kamu bisa kabur? Tidak bisa. Tidak bisa kabur pun aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Su Huinan, oh Huinan. Kamu tidak peduli dengan ayahmu lagi? Ayah, Lihatlah ayahmu. Kalau kamu tidak memberiku mas kawin 2 juta itu, aku akan jual donor jantung ayahmu. Lo ya, jangan dijual. nyawa ayahmu itu, semuanya tergantung padamu. Ya, Jangan. Ahahaha, Ah, minggir sana kamu. Hahaha, masih berani rebut sama aku. Hahaha. ah. Jangan, kembalikan padaku. kalian berdua keluar. Ya, Pak Sang, ini laporan triwulan kami. Bagus, selanjutnya. bos, tidak baik, Nona Su hilang. Apa? Hahaha. Ah. Hahaha, aku suka kamu yang galak begini. Ayahmu juga ada di sini. Jangan mendekat. Aku mohon, kamu jahat. Jahat, lepaskan aku. Kamu jahat. Cerca lagi, cerca lagi. Kamu harus. Kamu nakut-nakuti siapa dengan pisau itu? Jangan sembarangan, kamu belum menikah denganku. Kalau kamu mati, secara hukum, aku bisa tarik kembali mas kawin yang sudah kuberikan. Aku tidak akan mati. Tunggu. Huinan. Kamu. Pak Sang, cewek ini orang Anda? Siapa yang menyuruhmu datang? Tunggu, iya, Yolimin. Dia yang memberikannya padaku, katanya dia adalah ibunya. Bisa mengambil keputusan. Yo Limin. Tolong jangan bunuh saya. Ada orang. Bawa dia pergi. Aku mau dia mati. Pak Sang, tolong jangan bunuh saya. Dokter. Huinan, tenang saja. Setiap orang yang menyakitimu akan kuhukum habis-habisan. Halo, kamu Zhambei Chen? Pak Sang? Saya ibu dari Su Huinan. Saya dengar dia diculik, sekarang bersama Anda? Bukannya ini rencana Anda? Tidak seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Awalnya cuma mau cari calon menantu yang bisa diandalkan. Siapa sangka, dia tega menyakiti Nanan. Apa maksudmu sebenarnya? Saya mau tanya, Nanan sekarang di rumah sakit mana? Saya mau menjenguknya. Tolong kasih tahu, ya? Saya juga sangat khawatir. Rumah Sakit Umum Kota Haicheng.
Baik, baik. Saya langsung ke sana. Tunggu saya, ya? Sang Beichen percaya. Percaya. Cepat siap-siap bawa uang, sementara mereka masih bodoh-bodohan nunggu di rumah sakit. Kita kabur. Ayo. Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Nunggu bodoh di rumah sakit? Apa yang kalian lakukan? Mau apa? Keterlaluan. Menurutku, salahnya Suhuinan itu. Dia otaknya bermasalah. Dapat pacar kaya raya seperti kamu, pulang ke rumah enggak ngomong. Kalau aku tahu dia sekaya itu, mana mungkin aku tukar dia dengan mas kawin. Aku salah. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Kamu enggak boleh sembarangan bunuh orang. Sekarang zaman hukum. Mau masuk penjara? Masuk penjara kenapa? Kalau berani, suruh hakim vonis aku. Aku kasih tahu, aku sudah konsultasi sama pengacara. Ini cuma masalah keluarga. Paling-paling divonis kurang dari 3 tahun. Lagi pula, hukum itu kan melindungi yang lemah. Bawa dia. Ah, Syarat kamu divonis adalah kamu harus bisa hidup sampai hari pengadilanmu. apa katamu? Dia kan mau masuk penjara? Kasih aja. Bos Zhang. Tolong maafin kami. Kami salah. Bos Zhang? Udah sadar ya? Lukanya gimana? Ada yang gak enak? Kamu kenapa sih? Bodoh banget? Ngapain lukain diri sendiri? Aku cuma nggak mau dia sentuh aku. Bukannya kamu bilang, aku cuma boleh punya kamu? Kamu cuma milik aku. Halo, Halo, Nona Su. Tante Wang, apa ada apa-apa dengan ayahku? Ah, bukan. Itu Li Xiao, teman masa kecilmu Dateng. Li Xiao? Ah. Jangan. Tuan Li, aku udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Tolong segera keluar dari sini. Terus terang aja. Donor jantung yang tersedia baru-baru ini cuma 1. Aku harap kamu ngalah buat tunanganku. Dia udah nunggu cukup lama. Kamu suruh aku kasih donor itu ke dia? Li Xiao, kamu gila ya? Langsung aja, berapa harganya? Kak Xiao. Dasar nggak tahu terima kasih. Kalau bukan karena ayahku yang angkat kamu udah mati kelaparan di panti asuhan. Kamu? Kamu harus tahu, ini demi kebaikanmu sendiri. Nggak lihat kita dari kecil tumbuh bareng? Aku kasih kamu 1 juta. Li Xiao, kamu benar-benar menjijikan. Cepetan keluar dari sini. Suhuinan, kamu. Hah, dia sekarang orangnya Sang Beichen. Kita nggak bisa main kasar.
Hubungan kamu sama Li Xiao apa? Kok kamu tahu namanya? Kamu selidiki aku? Kemarin malam kamu panggil namanya 3 kali. Dia kakak angkatku. Dulu aku emang suka sama dia. Tapi sejak ayahku kena masalah, dia langsung cari cewek kaya. Sekarang udah tunangan. Su Huinan, jangan sombong dulu. Nanti aku kasih tahu Zhang Beichen yang sebenarnya. Aku mau lihat apakah dia mau bersamamu atau tidak. Kenapa bawa aku ke sini? Aku mau umumkan ke semua orang bahwa kamu adalah milikku. Bos. Sebelumnya, Huinan, kamu makan dulu sendiri ya. Aku kembali ke kantor untuk urus urusan sebentar. Ayo pergi. Maaf sekali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Su Huinan, kamu tidak salah ngirakan kalau air lemon untuk cuci tangan kamu itu diminum sebagai jus biasa ya? Hahaha, benar-benar orang desa yang tidak tahu adat. Kamu pikir sudah bisa mendekati Zhang Beichen? Bisa langsung masuk ke lingkungan kita? Lihat saja sekelilingmu, bahkan pelayan paling bawah sekalipun. Semua sedang menertawakanmu loh. Lihat-lihat deh, benar-benar orang desa yang tidak tahu apa-apa. Orang sepertimu selamanya tidak akan pernah bisa menjadi salah satu dari kita. Aku sama sekali tidak ingin menjadi bagian dari kalian. Perasaanku ke Zhang Beichen sama sekali bukan karena statusnya. Dan orang sepertimu selamanya tidak akan pernah mengerti. Su Huinan, sepatuku. Berlutut dan bersihkan ini untukku. Berani mengabaikanku? Kamu tidak takut kalau aku memberitahu hal buruk keluargamu ke Zhang Beichen? Apakah Zhang Beichen tahu bagaimana keluarga Su kamu bisa jatuh miskin? Apakah dia tahu siapa sebenarnya dirimu? Apakah dia tahu kenapa ayahmu terbaring di tempat tidur setengah mati? berani memasukkan bahan industri ke dalam makanan. Kalian pedagang jahat ini pantas mati semua. Bukan kami yang memasukkannya. Dengar-dengar, ayahnya sudah gila, ibunya juga bunuh diri lompat dari gedung. Benar-benar keadilan Tuhan, seluruh keluarga kalian memang pantas mati. Tidak. Jangan memaki seperti itu. Tidak benar. Dia sangat baik, orang sepertimu yang tidak punya hati nurani. Berani berdiri di sampingnya? Kalau kamu berlutut dan bersihkan sepatuku sampai bersih. Gimana kalau aku jaga rahasiamu? Apakah dia lagi mengerjaimu lagi? Apakah dia lagi mengerjaimu lagi? Tidak. Kalian kenapa di sini? Bos Zhang yang traktir, kami dari grup Yao. Tentu saja harus datang dukung. Di sini tidak menyambut kalian. Huinan, bukankah kita bisa jadi teman baik yang saling jaga rahasia? Cepat bantu aku bicara dengan Bos Zhang. Ayo, kamu yang datang tetap tamu. Kalau kamu usir mereka keluar, bisa merusak muka grup G. Kamu kenapa? Tidak apa. Aku agak kedinginan. Tolong ambilkan baju untukku. Baik. Asisten Wang, kamu ambilkan baju. Hei. Aku ingin kamu yang ambil sendiri. Baik. Bukan begitu. Aku bersihkan sepatumu. Kamu jaga rahasiaku. Benar?
Injak lama juga capek, Kak Xiao kita pergi. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ah, Ini kenapa? tidak sengaja terjepit pintu. Apakah Kiawan An dan Li Xiao? Bukan, benar-benar aku sendiri yang buat. Asisten Wang, periksa rekaman CCTV. Ya, Sudah kubilang, aku sendiri yang buat. Kamu kok tidak percaya padaku? Apa kamu tidak pernah percaya padaku sama sekali? Maaf, aku yang salah. Seharusnya aku tidak memaksamu. Tidak seharusnya memaksamu. Salahku. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu tahu aku orang seperti apa. Kamu benar-benar mengerti aku. selanjutnya lihat laporan HOT, tambah bahan industri. Pedagang nakal dalam makanan, keluarga Su berubah drastis. Ibu Su bunuh diri lompat gedung, ayah Su dipukuli orang. Sampai kerusakan otak seumur hidup yang kita lihat sekarang. Adalah TKP. Bukannya kamu janji kesuhuinan. Sama orang tak berintegritas, aku ngomong apa integritas? Jangan-jangan masih ada perasaan lama padanya. Ngawur apa? Hatiku cuma ada kamu. Ternyata dia anak bos Su itu. Kukira kenapa mukanya familiar, ternyata dia itu. Anak pengusaha tak berperi kemanusiaan, masih berani datangnya. Iya ya, Apa dia selingkuh sama Pak Sang? Pak Zhang, jangan-jangan terlibat juga dalam kejadian dulu? Bukan. Ini urusan keluarga kami. Tidak ada hubungannya dengan Sang Bei Chen. Maaf. Aku yang tidak bisa melindungimu. Bisa aja ngomongnya. Cewek ini sudah jelek namanya, dia masih mau juga. Urusan keluarga Su tidak ada hubungannya dengan Su Huinan. Sekarang dia istriku, kalau masih ada yang ngomong sembarangan. Berarti dia musuhku, Zhang Beichen. Sudah, jangan pada lihat-lihat lagi. Wah, tidak berani ribut. Kamu gila. Aku tidak pernah sesadar sekarang ini. Lihat tuh. Sungguh tidak tahu malu. Kamu akan celaka karena begini. Aku tidak pantas kamu lakukan ini. Aku tidak peduli. Saham turun ya biarin turun. Sang Beichen, kalau berani, jangan pulang ke rumah ini lagi. Justru aku mau. Zhang Beichen, kamu hebat sekali. Bajingan kecil. Aku tidak pantas kamu lakukan ini. Sudah sadar. Jangan lagi bilang kata-kata seperti itu. Hari ini istirahat yang cukup di rumah saja. Urusan lain serahkan padaku. Halo,
Aku ibu kandung Zhang Beichen. Tapi saat dia 7 tahun, aku sudah cerai dengan ayahnya. Ayahnya sakit-sakitan. Cari wanita lain untuk mengusir sial, tapi tetap saja meninggal lebih dulu. Kakeknya menaruh semua harapan padanya. Masih berdiri ngapain? Cepat duduk, jangan kaku-kaku. Ayo, duduk sini. Baik, Tante. Panggil apa Tante? Panggil Kak Mingju. Aduh pintarnya. Beichen. Apa tidak pernah cerita tentang masa lalu? Dia sibuk kerja. Tidak banyak bicara soal urusan keluarga. Kamu yang paham, tapi kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu dia benci aku. Andai aku punya anak perempuan secantik dan sebijak kamu. Pasti menyenangkan sekali. Mau temani aku pergi pijat tradisional Tiongkok? Gimana ya? Meski hubungan kami buruk, tapi dia tetap ibuku. Temani saja nenek-nenek ini. Aduh. Lihat, sudah tua begini, cuma duduk sebentar. Pinggang langsung sakit banget. Aduh. Baik, Ayo pergi. tapi Ayo, pergi saja. Sebenarnya kamu mau apa? Aku cuma mau lihat menantuku. Kenapa? Ngapain bilang hal palsu seperti itu? Kamu aja nggak mau ketemu anakmu, ngapain mau ketemu menantu? Iya, aku memang egois, aku juga tahu. Kepergianku dulu bikin kamu banyak menderita. Tapi kamu harus tahu, nggak ada ibu yang rela meninggalkan anaknya sendiri. Ayahmu sakit, aku harus merawatnya sendirian. Kakekmu yang mootiannya naik turun, aku waktu itu baru 20-an tahun. Masa aku harus tahan hidup seperti itu selamanya? Terus kenapa nggak bawa aku pergi? Aku? Biarkan aku sendiri nanggung penderitaan itu. Kamu cucu kandungnya, aku nggak nyangka. Maaf, aku nggak tahu. Benar-benar nggak tahu dia bisa sekejam itu. Ini? Maaf, Sudahlah. Aku cuma berharap kamu bisa berhenti mengganggu hidup kami. tunggu. Kamu nggak peduli sama aku. Tapi kamu nggak peduli sama Huinan juga. Aku memang nggak peduli latar belakang Huinan. Tapi kakekmu, dia nggak peduli? Maksudmu apa? Dengan sifat kakekmu, dia pasti nggak bakal lepaskan dia. Aku bisa bantu kamu lindungi dia, daripada kamu sendirian. Kekuatan kita bakal lebih besar. Kamu terlalu menganggap dirimu atau meremehkanku? Lama tak jumpa, cucuku. Aku sudah susah payah besarkan kamu selama ini. Kamu sangat mengecewakanku. Sudah berapa lama nggak pulang? 3 bulan. Berapa kerugian pembukuan perusahaan? 30%. Usaha yang kudirikan dengan darah dan keringat, kau berani menghancurkannya? Tenang saja ya. Ini warisan leluhur kita. Jangan sampai hancur di tanganmu. Asal kau mau tinggalkan wanita ini, aku akan kasih kesempatan lagi. Tak perlu. Uang yang hilang akan kukembalikan dengan caraku sendiri. Mau suruh ninggalin Huinan? Mustahil. Dasar bocah bandel.
kekanak-kanakan. Kau pikir diri ini sehebat apa? Wanita hancur begini, terus merusak keluarga Ji. Satu persatu. Kira bisa tahan berapa lama? Seperti ini? Seumur hidup. Kau tega lakukan hal bodoh demi wanita seperti dia? Aku terlalu memanjakannya, sampai jadi sebodoh ini. Kamu. Sampai sekarang tak sadar salahnya. Pikir aku menghukummu cuma karena wanita? Pikir dulu. Kau sembunyikan rahasianya dariku. Tapi aku cepat tahu. Karena di sekitarmu ada orang yang tak kau pahami. Itu kesalahan fatal. Ji Sihai punya cucu sebodoh ini? Dan kau? Tenang saja. Tak akan kupaksa kau tinggalkan Beichen. Aku juga tak mau lihat dia menderita. Ada syaratnya. Benar kan? Tentu. Kau boleh tetap di samping Beichen. Tapi jangan harap jadi istrinya. Kau tak bodoh, pasti paham. Dengan istri hancur sepertimu, Beichen takkan pernah mencapai puncak. Tidak. Baik, aku setuju. Pikir matang-matang. Tanpa status, tak berhak dapat warisan keluarga Ji. Tak peduli. Aku tak peduli. Kau tak peduli. Tapi cucuku ini takkan tega lihatmu menderita seperti ini. Apa? Apa ini? Tak akan bunuhmu, tapi buat hidup lebih menderita. Kalau mau bersama Beichen, minum ini. Jangan. Nanti kalau dia berani ribut, efek obat akan kukeluarkan. Sudah yakin? Nggak bakal nyesel? Nggak nyesal. Lepasin dia. Kenapa sih kamu bodoh banget? Nanti di rumah aja. Di rumah aja. Ayo pergi. Tenang, aku bakal cari obatnya. Masih sakit ya? Bohong. Wah, ternyata masih bisa ngerasain sakit ya? Kenapa sih minum obat itu? Kamu tahu nggak, lihat kamu kayak gitu. Aku sedih banget. Kalau besok-besok kamu masih nekat, aku bakal kunci kamu. Biar kamu nggak bisa ninggalin aku. Belum selesai obatnya. Udah, nggak usah peduliin. Bos, Aku kan suruh tutup berita. Kok bisa-bisanya yang tua itu tahu soal Huinan? hei. Bos. Bawahan nggak becus. Bukan kamu nggak becus. Ada yang berani ambil risiko musuhin aku. Buat bongkar kasus ini. Siapa sih? Cari tahu. Siap.
Halo Pak Lee. Beritanya udah disebarin ke GCI. GCI hampir aja. Bunuh Zhang Beichen. Zhang Beichen tetap bersikeras. Pengen sama Nona Su. Kayaknya aku nggak salah pilih. Sisa hidup Nanan. Akhirnya ada yang jaga. Kak Xiao, kita udah lama pacaran, kok kamu nggak pernah sentuh aku? Apa kamu nggak sayang aku? Sayang, kondisi kamu sekarang nggak boleh olahraga berat. Aku nggak mau cuma demi kesenangan sesaat, terus ngerusak badan kamu. Tunggu selesai operasi ya? Kalau gitu cium aku dong. Oke. Nggak boleh. Hari ini aku masih ada interview kerja. Datang aja ke perusahaanku. Lagi butuh sekretaris nih. Nggak mau. Kamu nggak apa-apa? Dasar nggak tahu terima kasih. Luka ini tiap hari harus ganti obat. Asisten Wang terlalu ceroboh, aku nggak percaya. Jangan-jangan kamu mau aku cari sekretaris cewek. Ganti perban aku. Jangan sampai ketahuan orang lain. Santai aja. Aku di kantor selalu profesional. Nggak ada pengecualian buat siapapun. Asisten Wang, Oh, ini Suhuinan. Sekretaris magang baru bos. aku kan kepala sekretariat, kok nggak tahu? Asisten Wang, Oh, ini Suhuinan. Sekretaris magang baru bos. aku kan kepala sekretariat, kok nggak tahu? Aku cuma nyampein, nggak jelasin. Kamu, Nona Su, ini kursi kamu. asal proyek grup G ditandatangani, Papa pasti setuju. Sama pernikahan kita. Kalian. Suhuinan ini siapa sih? Jangan-jangan cueknya bos. Jangan asal ngomong, Kak Inin kan calon istri bos. Yang ditunjuk langsung kakek Ji. Iya ya. Zhang Beichen, berani-beraninya bohongi adik aku. Kayaknya hukuman kemarin belum cukup. Kak Xiao kenapa? Tungguin aku. Bos mau rapat, print 20 kopi data ini. Kamu cuma punya 1,5 menit. Permisi, printer di mana? Nggak bisa cari sendiri. Sudah 5 menit. Maaf, aku nggak nemu printer. Sekretariat pada kemana semua? Gawat, Beichen marah. Kak Yin. Yang baru kan punya koneksi, biar dia yang kena. Iya. Diam aja, gara-gara kamu, buruan pergi. Oh, iya. Hal kecil aja nggak becus. Otak kalian isinya air apa? Direktur Zhang, ini aku serahkan ke yang baru. Siapa sangka, kerja simpel aja nggak becus. Ada apa? Aku nggak tahu printer di mana. Nggak punya mulut, nggak bisa nanya. Mereka sengaja nggak kasih tahu. Kau jangan salah tuduh. Semua orang sibuk sini. Siapa yang punya waktu pedulikanmu? Sudah, aku akan periksa situasinya nanti. Suhuinan, kau sebagai karyawan baru di tempat kerja ini. Orang lain tidak punya kewajiban membantu kamu. Kalau kamu membantu orang lain, kamu harus menunjukkan sikap yang pantas ketika minta tolong. Baik. Ada berapa printer di seluruh perusahaan ini? Oh bos, perusahaan kita punya 23 lantai total. Setiap departemen punya sekitar 5 printer. Baik.
Hari ini, tugasmu adalah memeriksa lokasi semua printer perusahaan. Satu persatu, ambil foto masing-masing, lalu susun menjadi berkas. Kalau tidak selesai, jangan pulang kerja. Siap. Keluar. Maaf, semua orang yang bisa masuk sekretariat adalah orang yang punya koneksi. Di hadapan banyak orang ini, aku tidak bisa berbuat pilih kasih. Aku mengerti. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik, merepotkanmu. Kamu pergi istirahat saja, sisanya biar aku yang tangani. Tapi, Anggap saja ini hukuman bagiku. Karena tidak bisa melindungi wanita yang aku cintai. kamu sudah pulang? Pergi tidur sebentar ya. Beichen, aku bawa makan malam buatmu. Kenapa kamu datang ke sini? Aku adalah tunanganmu kan? Lihat kamu lembur sampai selarut ini. Boleh dong aku pedulikanmu? Aku tidak butuh. Lagi pula kamu bukan tunanganku. Tapi kakek sudah setuju kita menikah. Kalau dia setuju, kau menikah saja dengan dia. Aduh Beichen, Kalau masih ribut, aku akan panggil satpam. HMPH. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, sudah membangunkanmu ya. Suhuinan? Kenapa bisa kamu yang di sini? Selamat sore Ketua Ji. Selamat malam semuanya. Untuk apa kamu bersikap formal begini? Aku datang mewakili Dewan Direksi. Memeriksa kinerja perusahaan ini. Jika kinerjamu tidak memenuhi standar, cepat mundur dari jabatanmu dan pergi dari sini. Semua sudah siap. Silakan masuk, Ketua. Kakek datang nih, Suhuinan kamu kacau. Semua lihat, ini adalah grafik pergerakan kinerja kita bulan Februari, termasuk untuk bulan Maret juga. Masih menunjukkan tren kenaikan. Direktur utama, ini adalah kinerja perusahaan kami kuartal lalu. Termasuk rencana untuk kuartal berikutnya, kinerjanya cukup bagus. Namun, masih jauh dari memenuhi persyaratan saya. Jadi jabatan ini belum bisa saya berikan untukmu. Saya akan berusaha lebih keras. Bukan hanya berusaha, kamu harus bekerja sekeras mungkin. Baiklah, semuanya istirahat dulu. Kita lanjutkan rapat sore nanti. Kakek, Kamu adalah putri dari keluarga Lau Sao kan? ya? Kakek, tolong selamatkan saya. Beichen? Beichen sudah berubah hati. Apa? Siapa nama wanita itu? Kakek akan selamatkanmu. Namanya Suhuinan. Memang benar dia. Yinin, dengarkan kakek bicara. Pria dari keluarga kaya raya, mana yang tidak punya simpanan? Kamu patuh saja jangan membuat onar, kakek jamin. Istri Beichen hanya bisa kamu. Ah, tidak bisa. Kakek, kamu berteman dengan kakek saya. Bagaimana kamu bisa menipu cucu temanmu sendiri seperti ini? Saya dari kecil sampai besar tidak pernah mendapatkan penghinaan seperti ini. Kakek,
Dia belum menikah saja sudah main cinta dua sisi. Nanti bagaimana nasib saya? Bagaimana ini? Kakek, silakan duduk. Yinyin, serahkan urusan ini kepada kakek. Kamu pergi istirahat dulu. Kakek, Patuhlah. Bei Chen, umur kakek sudah tua. Selama kamu mau mendengar kata saya, segera menikah dengan Yinyin. Jabatan direktur utama akan saya serahkan kepadamu segera. Tidak mungkin. Apa? Sudah lama saya ingin bicara sama Anda, belum dapat kesempatan yang tepat. Tunangan saya hanya bisa sebulan. Dasar bodoh. Pernikahanmu berkaitan dengan urusan besar keluarga. Bagaimana bisa kamu senaknya sendiri? Kamu pikir kamu sudah hebat sekarang? Jangan lupa, kamu belum menjadi pemimpin utama keluarga Ji. Jika kamu tidak mau, masih banyak pewaris yang patuh. Maksudmu Jiming? Dia sudah saya kirim untuk kuliah di luar negeri. Anda tidak tahu? Apa yang kamu katakan? Kalau tidak, untuk apa saya bersusah payah mengajar di Universitas Hua? Kecuali Anda bisa menghidupkan ayah saya kembali. Jika tidak, maaf. Pilihanmu hanya saya satu-satunya. Kamu bajingan. Bajingan. Aku akan bunuh kamu. Aku aslinya tidak ingin putus hubungan denganmu. Ini kamu yang memaksaku. Pergi. Kamu sangat berani, tapi apakah kamu lupa? Aku sudah memberinya racun. Kamu begitu sombong, tidak takut dia racunnya kambuh? Kakek benar-benar sudah pikun. Racun apa itu? Itu jelas hanya permen saja. Xiao Yu. Bos, Ada orang di sekitarmu yang tidak bisa kamu lihat dengan jelas. Ini akan menjadi kesalahan fatalmu, kakek. Ini yang kamu ajarkan padaku. hahaha. Inilah cucu Ji Sihai yang sesungguhan. Sekarang, aku bisa dengan aman menyerahkan seluruh harta keluarga padamu. Kakek. Aku salah menilaimu. Cucu tidak berbakti. Bangun. Mengapa kakek tiba-tiba membicarakan soal pernikahan? Itu adalah Nona Shaoinin. Dia menemui kakek tua, menggunakan persahabatan antara kakekmu dan kakek Shao untuk memaksa kakek melakukan hal ini. Sao Inin. Beichen, tolong selamatkan aku. Beichen tolong selamatkan aku. Selamatkanmu? Bukankah kakek sudah menyelamatkanmu? Dia berkata jika kamu patuh. Jangan ribut. Posisi istri Zhang Beichen pasti akan jadi milikmu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Beichen, aku salah. Lepaskan akulah. Kudengar kakekmu kena demensia. Sekarang dia tinggal di rumah sakit jiwa. Beichen, apakah kamu mau membantu mengobati kakekku? Terima kasih. Aku tidak bisa membantunya. Tapi aku bisa membantumu. Membantuku? Membantumu masuk menemani dia. Apa? Tidak. Seret dia ke rumah sakit jiwa ketiga. Tuan Xiao, siapa yang membuatmu marah? Tidak. Tidak ada siapa-siapa.
Tuan Xiao, sejak kamu dengar Zhang Beichen bilang, tunangannya bukan Su Huinan, kamu berubah. Kamu nggak sayang lagi sama aku. Nggak mungkin, kamu kebanyakan mikir. Nggak ada yang lebih paham kamu daripada aku. Apa kamu merasa, setelah Zhang Beichen nggak nikahi Su Huinan, kamu punya kesempatan nikahi dia? Apa kamu udah nggak cinta lagi? Kamu nggak percaya aku. Kita putus aja. Jangan, Xiao Ge, aku salah. Jangan putus, ya? Aku nggak seharusnya nggak percaya kamu. Sana. Masa iya aku tega putus sama kamu? Kayaknya aku agak pusing. Aku mau cuci muka dulu. Iya, oke. Maaf ya, Xiao Ge. Aku tahu kamu masih cinta Su Huinan. Cuma gini, baru bisa bikin kamu sadar. Pak Zhang, izin perkenalkan seseorang. Ibu Su, ya? Iya. Kamu siapa? Ada tuan yang mau ajak kamu ke atap. Dia lagi di sana. Siapin kejutan buat kamu. Silakan. Kamu siapa? Lepasin aku. Nan, aku nggak mimpi kan? Li Xiao. Kamu tipu aku lagi buat apa? Aku beneran nggak mimpi. Kamu kenapa? Li Xiao? Kamu kenapa? Jauh-jauh dariku. Li Xiao. Li Xiao. Li Xiao. Zhang Beichen gimana sama kamu? Itu urusannya sama kamu apa? Kamu. Kalau dia nggak baik sama kamu, harus bilang aku, tahu? Itu nggak ada urusannya sama kamu. Bei Chen. Xiao Ge. Kamu terluka. Su Huinan, itu kamu? Jagain pacarmu. Xiao Ge. Kamu nggak apa-apa? Kamarnya berantakan banget. Tapi Huinan nggak ada luka sama sekali. Malah Li Xiao. Apa kamu marah sama aku? Sedikit sih. Kesal karena kamu terlalu bodoh. Nggak ada hati-hati sama sekali. Maaf ya. Bikin kamu khawatir. Aku bilang, aku nggak terima permintaan maaf cuma lewat kata-kata. Kamu jadi jahat ya? Obat itu ulah kamu, kan? Kakak Xiao, ngomong apa sih? Jangan pura-pura bodoh di depan aku. Kesabaranku ada batasnya. Li Xiao, kamu sebenarnya mau apa?
Bos, yang Anda suruh selidiki, soal keluarga Su dan Li Xiao. Ada perkembangan. Dulu, keluarga Su kemungkinan besar difitnah. Dalang di belakangnya, sepertinya adalah grup Kiao. Yaitu, yang dimasuki Li Xiao lewat pernikahan. Perusahaan keluarga Kiao Anan. Makanya Li Xiao meninggalkan keluarga Su untuk mendekati Kiao Anan. Beritahu divisi bisnis. Serang saham Kiao. Aku mau bikin keluarga Kiao bangkrut total. Siap. Kesabaranku ada batasnya. Li Xiao, Su Huinan itu sama sekali nggak cinta sama kamu. Kamu harusnya sadar diri sedikit. Percaya atau enggak? Aku nggak pernah terpikir untuk bersamanya. Gimana aku percaya sama kamu? Kita udah bersama selama ini, kamu nggak pernah sentuh aku sama sekali. Setiap kali cium aku, selalu nutupin mata aku. Kenapa? Apa karena lihat wajahku? Bikin kamu merasa bersalah sama Su Huinan? Bukan. Aku cuma mau. Bohong. Memang kondisi tubuhku nggak bagus. Tapi aku juga nggak sampai nggak ada yang mau. Kalau kamu nggak hargai, ya udah, kita sampai sini aja. Maaf. Aku yang brengsek. Apa yang kamu mau, aku bisa penuhi semua. Kakak Xiao, capek ya? Ayo minum. Ayah? Kok ayah datang? Oke. Lihat apa yang kau lakukan. Ayah, kenapa? Sakit? Tidak, saham Kiao Group. Kenapa tiba-tiba diserang oleh G Group? Saham perusahaan sudah anjlok begini. Kau sebagai direktur pernah peduli? Ayah, Xiao Ge tidak peduli perusahaan. Harus seperti kau, marah-marah baru disebut peduli. Xiao Ge, kau kenapa? Lau Kiao, sekarang puas? Xiao Ge sampai pingsan kelelahan. Kau masih bilang dia tak peduli perusahaan. Aku. Dengan kondisi tubuhnya, bisakah dia menjagamu seumur hidup? Ayah, Paman Kiao. Xiao Ge. Xiao Ge, kau baik-baik saja? Paman Kiao. Ini salahku, aku tak jaga perusahaan baik-baik. Tak jaga An-An baik-baik, jangan marah pada An-An. Tahu salah sudah bagus, nanti, suruh orang bawa berkas perusahaan. Semua ke sini, kau kerja di sini saja. Ayah, bisakah kau biarkan Xiao Ge istirahat dulu? Tak apa paman, atur saja sesuai keinginanmu. Lemah. An-An. Aku tiba-tiba ingin makan bubur dekat rumah. Bisa kau belikan aku? Baik, aku beli sekarang. Kau istirahat yang baik ya. Dokter, hasil tesku keluar? Hah? Kanker lambungmu makin parah, dulu sudah kusarankan. Segera rawat inap tak kau dengar, sekarang. Tak apa. Tolong rahasiakan terus. Baiklah.
Kau kenapa di rumah sakit? Kau sakit? Ternyata, kau masih peduli padaku. Kau masih sama menjijikannya. Huinan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma ke rumah sakit. Cek donor jantung tunanganku. Bagaimana? Jangan bermimpi. Donor harus sesuai urutan. Harusnya milik ayah Huinan. Selama aku ada, jangan harap kau bisa ambil. Hah, Ayo kita pergi. bos. Aku nemu laporan pemeriksaan di rumah sakit. Itu milik Li Xiao. Li Xiao mungkin cuma punya waktu 3 bulan lagi. Kalau Nona Su tahu kebenarannya, itu Direktur Li. Mari kita bertemu. Sang Beichen. Sudah lama aku tunggu kamu. Ayah, maaf, aku gagal jaga Nanan dengan baik. Sampai bikin ayah sakit parah begini. Aku bersumpah, keluarga Kiao harus hancur. Aku akan bikin mereka semua membayar mahal. Kamu gimana? Aku baik-baik saja. Ini bukti pelanggaran hukum keluarga Kiao selama ini. Sebentar lagi kita lihat mereka hancur. Aku gak boleh tumbang sekarang. Aku udah tanya dokter. Kalau diobati cepat, masih mungkin sembuh. Sejak aku menikah masuk keluarga Kiao, seharusnya aku udah mati. Mau bikin aku mati penuh penyesalan? Kalau kamu mati, Huinan bakal benci banget sama aku. Ya jangan kasih tahu dia. Segitu aja gak bisa? Aku ngerti. Kalau aku udah mati, taburin aja abu jenazahku. Kalau dikubur di keluarga Su, dia bakal tahu. Huinan. Kalau aku gak kasih tahu soal Li Xiao, apa kamu bakal marah sama aku? Tapi kalau kamu tahu, apa kamu bakal tersentuh sama dia? Kok belum tidur juga? Ada apa ya? Gak ada. Janji ya, kedepannya ada apa-apa kasih tahu aku, ya? Siap. Nyonya.
Dasar sampah. Sejak kamu jadi CEO grup. Lihat deh, apa yang udah kamu lakukan. Grup kita ditekan oleh keluarga Ji, apakah kamu yang menangani ini? Sekarang kabar penggelapan pajak juga bocor. Apakah kamu sudah memikirkan cara mengatasinya? Kenapa aku harus memikirkan cara? Ini justru hasil yang ingin aku lihat. Ketika kamu merencanakan dan menjebak keluarga Su tahun itu, apakah kamu pernah memikirkan hasil seperti ini? Ternyata kamu adalah satpam. Satpam. Air ini. Tenang saja, kamu cuma tidak bisa bicara lagi mulai sekarang. Dan tidak bisa bergerak. Aku akan biarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana keluarga Kiao hancur lebur. Tidak. Tuan Direktur, ada masalah buruk. Zhang Beijian melaporkan perusahaan kita menggelapkan pajak. Sekarang dia bersama dengan petugas pajak. Sudah sampai di Departemen Keuangan perusahaan untuk memeriksa pembukuan. Tidak. Kamu, An. Kamu dan putrimu. Tidak ada satupun yang bisa lari. Ambulans. Tuan Direktur terserang emosi, kondisinya sangat kritis. Ambulans. Apakah kamu merasa tidak berguna? Ayah, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ayah, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Apakah ini ulah Zhang Beijian? Zhang Beijian, apakah itu kamu? Kak Xiao, kenapa kamu menghalangi saya? Bantu saya lawan dia. Semua karena dia yang membuat ayah saya jadi seperti ini. Dokter sudah bilang kan. Dia terserang karena emosi yang terlalu kuat. Dan terkena stroke. Bagaimana mungkin? Pasti kamu yang lakukan. Keadaan dia jadi seperti ini, tidak bisa disalahkan orang lain. Ini semua balasan dari perbuatannya. Tuhan bahkan tidak tahan melihat semua kejahatan yang dia lakukan. Apa yang kamu bicara, Kak Xiao? Kamu sekongkol dengan dia. Nona Su, kenapa Anda datang ke sini? Oh, saya datang mengantarkan pakaian musim ganti untuk ayah saya. Bukannya kalian adalah bodyguard Beijian? Kenapa kalian di sini? Kita adalah... Beijian mengalami masalah. Tidak, Nona Su, Anda salah paham. Hei, Nona Su. Benar-benar tidak boleh masuk, Nona Su. Hei, kalian cepat telepon asisten Wang. Tahu kenapa dulu aku pergi dari Nanan? Karena aku kanker lambung stadium akhir, hampir mati. Aku tidak mau membebaninya. Aku mau balas dendam untuknya. Jadi dulu, kamu sengaja mendekatiku. Aku cuma bidak di tanganmu. Dari awal sampai akhir kamu tidak pernah cinta padaku. Bicara cinta atau tidak cinta, kamu pantas? Apakankah? Apa balas dendam? Siapa yang hampir mati? Nana, Jangan mendekat. Rupanya kamu sudah tahu dari dulu. Bos, aku... Kamu juga tahu. Hanya aku yang tidak tahu.
Kenapa kalian sembunyikan dariku? Hah? Kenapa hanya aku yang tidak diberitahu? Nan. Semuanya sembunyikan dariku, ya? Kamu juga bohong padaku, kan? Sama seperti dulu. Kamu bersama Kiao An bohong padaku. Kakak, bicaralah. Kakak, kamu bohong padaku, kan? Kamu tahu keluarga Kiao akan bangkrut. Jadi kamu cari cara untuk selamatkan keluarga Sukami. Kamu tidak perlu begitu. Katakan yang sebenarnya padaku. Aku dan ayah akan memaafkanmu. Katakan. Hah? Kalau hidupmu di keluarga Kiao tidak baik, kamu bisa kembali. Kalian bicaralah. Kalian semua diam. Bicaralah. Bicaralah. Suhuinan, kamu juga mengalami hari seperti ini. Suhuinan, semua karena kamu. Aku akan bunuh kamu. Hati-hati. Kakak. Suhuinan, Li Xiao. Kalian akan mati sengsara. Kak, tahanlah. Jangan tinggalkan aku. Jangan sampai ada apa-apa ya, Kak. Kamu tahanlah. Sudah diselamatkan, tapi pasien mengidap kanker lambung. Kalian harus siap mental. Aku sudah hubungi dokter paling ahli sedunia. Tidak akan ada apa-apa, jangan khawatir. Kamu sudah sehari tidak makan. Minum air sedikit. Apa kamu sudah tahu sejak lama semua yang kakakku lakukan ini? Ya, Kamu sudah tahu dia difitnah. Tapi kamu tidak mau beritahu aku kebenarannya. Kamu sengaja buat aku terus membencinya ya? maafkan aku. Aku salah. Seharusnya aku beritahu kamu lebih awal. Kamu egois sekali. Huinan, Kamu pergi saja. Aku ingin sendiri sebentar. baik. Nangis apa? Aku kan belum mati. Nanti jadi jelek lo kalau nangis terus. Oke, nggak bilang jelek, jangan nangis lagi ya. Kak, katanya kamu sudah tahu sakit sejak lama. Kenapa tidak diobati lebih awal? Kamu ini, operasi besar-besaran. Menderita begitu banyak. Maafkan aku. Kalau gitu janji, harus kerjasama dengan dokter, diobati dengan baik. Cepat sembuh. Semuanya dengerin adik. Aku belum lihat adikku pakai gaun pengantin, jalan di karpet merah. Belum punya anak juga, aku belum jadi paman, loh. Hahaha. Kak, Pintar. Kamu dan Sang Becen baik-baik ya? Ya. Jangan bertengkar karena aku. Dia juga susah, aku yang suruh dia sembunyikan dari kamu. ya. Kakakku sudah cerita semua padaku. Aku salah sangka padamu. Bukan begitu. Waktu Li Xiao suruh aku sembunyikan dari kamu. Sebenarnya aku juga punya niat tersembunyi.
Maaf. Akulah yang harus berterima kasih. Kamu membersihkan nama keluarga kami, dan saat aku paling sulit, kamu tetap memilihku dengan teguh. Maaf. Kemarin aku terlalu terburu-buru. Huinan. Aku cinta kamu. Nah, mari kita menikah. Maaf, untuk saat ini tidak disarankan kalian berdua menikah. Kenapa? Karena Nona Su sudah hamil 1 bulan. Lebih baik tunggu kondisi janin stabil dulu, baru pertimbangkan hal ini. Aduh. Wah, bagus sekali. Aku akan jadi nenek. Tidak, aku harus cepat-cepat beli baju untuk cucuku. Cuma tahu beli baju aja. Panggil sekretarisnya, siap. Aku akan transfer semua sahamku ke cicitku. Belum tentu cucu laki-laki, kalau cucu perempuan gimana? Hahaha. Lebih bagus kalau mirip ibunya. Seperti Huinan versi mini. Wah, bagus sekali itu. Itu malah sial. Adik waktu kecil paling suka nangis loh. Hahaha,